Bisik Bincang Asik, Motivasi dan Aspirasi. Halo Sobat Vikas, welcome to Bisik Bincang Asik. Bersama dengan aku, Salvinia. Pada episode kedua kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa spesial. Untuk Sobat Vikas jurusan keperawatan, aku udah yakin banget pasti sudah mengenal dan familiar dengan beliau. Selamat datang Ibu Ila. Terima kasih. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini masih tetap semangat ya Bu? Insya Allah harus semangat. Tetap harus semangat. Jadi Sobat Vikas, bersama Bu Ila hari ini kita akan membahas seputar semangat untuk berprestasi, membahas prestasi-prestasi beliau, serta sedikit spoiler mengenai highlight Goes to Japan. Untuk teman-teman Sobat Vikas yang belum mengenal Bu Ila, jadi Bu Ila ini merupakan dosen sekaligus ketua prodi dari jurusan keperawatan Vikas UMM. Selain itu beliau juga lulusan S1 keperawatan dari Universitas Brawijaya, S2 Kasetsart University Thailand tahun 2013 dengan gelar MNS. Baik, kalau begitu melihat dari latar belakang pendidikan yang sudah Ibu raih, bagaimana proses Ibu dalam meraih hal-hal tersebut Ibu? Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses awalnya, bagaimana motivasi yang didapatkan, apakah dari dorongan sendiri atau dari orang tua Ibu? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang hal yang menarik ya. Kalau misalkan saya diminta untuk berbicara tentang motivasi, kemudian dikaitkan dengan riwayat studi saya ya. Mungkin sebelumnya ya, saya perlu menyampaikan sedikit saja tentang beberapa fenomena ya yang selama ini sepanjang saya menjadi Kaprodi maupun sebelumnya dulu ya, saya juga pernah jadi Sakprodi. Beberapa kali saya menemui fenomena pada mahasiswa itu adalah kurang motivasi. Rata-rata kalau ditanya apa permasalahanmu, mereka selalu mengatakan karena merasa terpaksa mengambil jurusan keperawatan. Betul. Gitu ya. Saya merasa terpaksa, saya dipaksa oleh orang tua untuk mengambil jurusan yang tidak saya inginkan. Betul. Nah, dan memang itu dampaknya panjang sekali. Bahkan beberapa yang mahasiswa dengan kasus terancam DO itu juga selalu dengan masalah seperti itu. Nah, tidak sekali dua kali saya menjadikan diri saya ya sebagai satu contoh bahwasanya riwayat studi saya yang begitu panjang itu tidak dimulai 100% dari minat saya ya. Jadi bahkan mulai dari SMA, saya sebenarnya passionnya itu ke arah bahasa, ya. Ke arah bahasa. Jadi dia jauh ya. Jadi mulai dari awal, mulai SMP apa itu saya lebih banyak bidang prestasi saya di bidang bahasa. Menulis, baca puisi, ya, kemudian apa, berpidato, ya, itu semua di bidang bahasa. Tetapi seiring dengan waktu, kemudian orang tua mengarahkan ingin anaknya di kesehatan begitu ya. Nah, kemudian akhirnya waktu SMA saya mau ngambil bahasa nggak boleh, justru ngambil biologi. Zaman saya masih biologi ya. Nah, ngambil jurusan biologi. Nah, dari biologi kemudian akhirnya di perguruan tinggi saya juga berusaha ngambil kesehatan. Walaupun itu juga kejadian tidak disengaja. Ya, jadi sebenarnya untuk latar belakang pendidikan saya ada satu tadi yang belum disebut, itu adalah D3. Saya berangkatnya dari D3 keperawatan, tepatnya saya alumni Akper Depkes Malang angkatan ke-12. Saya satu angkatan dengan Pak Dekan, Pak Fakih. Oh, Pak Fakih. Begitu ya. Jadi itu pun juga kejadian tidak sengaja, saya ikut seleksi, kemudian alhamdulillah diterima. Kemudian dari waktu di D3 itu saya masih belum tune in ya dengan profesi perawat. Bahkan ketika pertama kali praktek di rumah sakit, gimana sih menjalani sesuatu yang tidak dari passion dari hati, saya sempat ingin putus ya, tetapi ketika melihat dari sekian banyak seleksi saya termasuk yang beruntung bisa masuk saringan ya, maka orang tua berusaha membesarkan. Ingat kamu itu loh, dari waktu itu ribuan ya pesertanya ya, kamu termasuk yang lolos seleksi. Coba dijalani saja, dicari hikmahnya. Nah, itu kata kuncinya di situ. Cari hikmahnya, ya. Cari hikmahnya. Akhirnya baru justru ketika menjelang saya lulus D3, saya justru mulai menemukan di mana passion saya adalah ketika saya memberikan penyuluhan kesehatan kepada keluarga pasien. Saya ingat sekali waktu itu kejadiannya di Rumah Sakit Supraun ya. Jadi saya memberikan penyuluhan kesehatan, saya tidak mengira ternyata antusiasme
dari audiens itu luar biasa sekali. Saya sampai kewalahan menerima pertanyaan, menjelaskan ya. Mereka sangat antusias ketika saya menjelaskan. Waktu itu saya menjelaskan tentang penyakit hepatitis ya. Saya masih ingat sekali karena itu sangat berkesan bagi saya ya. Dari situ saya kemudian baru menemukan ya, oh ternyata perawat pun juga, saya dari awal tuh pesan saya guru sebenarnya waktu itu ya. Karena keluarga saya keluarga guru, saya melihat kakak-kakak saya semua menjadi guru. Saya ingin kuliah di UM ya, sama orang tua tidak boleh. Semua sudah menjadi guru, kamu tidak boleh menjadi guru, kamu harus jadi petugas kesehatan gitu. Tapi walaupun demikian ternyata takdir itu juga akan tetap menemukan jalannya. Begitulah ya. Betul. Jadi begitu saya menjalani aktivitas di rumah sakit itu, saya baru menemukan ternyata jadi perawat pun juga saya tetap bisa menyalurkan keinginan saya untuk menjadi gurunya pasien. Ya. Sebagai edukator ya, peran sebagai edukator, sebagai konselor ternyata nyaman juga berbincang, memecahkan masalah pasien, ada pasien curhat kita ngomong. Nah, itu ternyata juga akhirnya ada jalan untuk menyalurkan keinginan saya. Nah, begitu. Begitu sudah lulus D3, waktu itu saya juga masih angin-anginan ya. Saya kok kayaknya kerja agak di rumah sakit kayaknya saya nggak begitu nyaman ya. Tapi ya pada akhirnya saya malah Allah menunjukkan jalan untuk di UMM sini. Jadi terus terang karir saya di UMM itu saya dimulai justru saya ketika lulus dari D3 keperawatan. Jadi memang sudah panjang sekali. Nah, dari situ kemudian ketika di UMM saya sudah bekerja sekian tahun, kemudian bahkan saya sudah punya anak ya, anak pertama lahir, baru ada kesempatan untuk melanjutkan S1 di UB. Nah, menjalankan studi dengan peran sebagai seorang ibu, punya anak kecil ya, sebagai istri itu bukan hal yang mudah. Saya harus berbagi dan sebagainya ya. Betul. Kemudian direpoti anak dan seterusnya. Tapi bagaimana caranya supaya mereka sebagai support system saya juga menjadi motivasi, sumber motivasi. Dan ternyata keluarga itu adalah sumber motivasi yang paling besar. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi alasan kenapa saya berusaha bertahan, saya berusaha untuk bisa sukses ya, terus melangkah terus, itu karena keluarga. Peran keluarga. Ya, keluarga. Jadi saya karena kedua orang tua saya, karena suami, karena anak ya, akhirnya saya terus bisa bertahan begitu. Padahal terus terang ketika hamil itu kan saya termasuk yang selalu hiperemesis gravidarum, selalu muntah dan tapi dalam situasi seperti itu saya tetap menjalankan profesi ya di rumah sakit. Itu bahkan setiap kali saya masih ingat sekali setiap kali pagi hari pre-conference itu, pre-conference berdiri di kita bergantian untuk morning report itu ya, itu saya selalu pingsan karena ketika berdiri terlalu lama saya dalam kondisi hamil muda ya, itu biasanya saya selalu pingsan. Tapi ya gitu, saya nggak mau bolos karena saya tidak mau tidak lulus, saya harus lulus begitu. Jadi saya ada karena ketika saya terbayang ketika saya ada stase yang tidak lulus, itu hanya menghambat saya untuk kembali saya pada keluarga saya, akan lebih panjang. Tapi ketika saya cepat lulus, saya akan secepatnya kembali menunaikan tugas saya pada keluarga. Jadi keluarga adalah motivasi terbesar saya. Betul, Masya Allah. Untuk mendengar ini tuh membutuhkan hati yang tersentuh sekali hati saya, Masya Allah. Mendengarkan riwayat perjalanan Ibu Ila mengenai bagaimana Ibu akhirnya memilih perawat ini sebagai jalan hidup, itu tentu butuh banyak sekali rintangan, hambatan Ibu. Dan saya baru bisa memang menikmati adalah ketika saya profesi S1 itu, saya baru bisa benar-benar menikmati, saya benar-benar bisa terjun merawat pasien ya. Bahkan sampai saya juga yang membuat saya kemudian bisa mengambil hikmah lebih besar lagi adalah ketika pasien merasa puas dengan apa yang kita berikan, mereka berterima kasih ya. Dan banyak macam-macam yang mereka tawarkan ya, mulai kadang saya pulang gitu dicegat di pintu ingin sekedar memberikan kacang ya atau buah, bahkan ada yang sampai diminta jadi menantunya ya, itu yang mungkin konyol ya. Tawaran yang luar biasa ya. Saya justru melihat itu sebagai apresiasi karena mereka puas dengan pelayanan yang saya berikan. Betul, dan itu membuat saya semakin termotivasi bahwasanya memang inilah hikmah yang bisa saya ambil.
ketika saya juga berusaha merealisasikan apa yang menjadi cita-cita orang tua saya. Betul. Karena kan ridho orang tua adalah ridho Ridho Allah. Allah. Nah, Betul. itu jadi itu yang benar-benar saya pegang. Bahkan waktu saya lulus S1 itu saya sudah merasa studi saya sudah ketinggian. Kayaknya perawat S1 sudah tinggi banget deh. Saya nggak kepikiran tuh kuliah S2. Terus terang seperti itu. Tapi justru kemudian saya seperti itu, Allah terus membukakan jalan. Sampai kemudian pada tahun 2011 saya meraih beasiswa PLN Dikti itu, saya lolos seleksi. Akhirnya saya berangkatlah ke Thailand dengan beasiswa PLN Dikti itu. Dan itu juga luar biasa karena anak saya sudah 2. Yang satu masih kecil, masih lucu-lucunya ya. 3 bulan sebelum saya berangkat studi ke Thailand itu saya sudah insomnia. Setiap malam saya pandangi wajah anak saya kuat enggak ya? Sudah kangen Ibu ya? Enggak ketemu saya anak saya ya. Nah, tapi akhirnya itu berusaha saya balik. Gimana caranya supaya saya cepat lulus, supaya nanti saya bisa segera ketemu anak saya. Keluarga. Dan itu balik lagi motivasinya adalah keluarga. Jadi, dan alhamdulillah itu juga menjadi energi terbesar saya untuk menyelesaikan S2 tepat waktu. Setiap kali ada tugas ngerjakan tesis ya, yang terbayang itu wajah anak saya. Sehingga saya ngerjakan tugas itu kayak orang kalap ya. Tugas yang harusnya kelompok saya kerjakan individu, bahkan sampai seperti itu. Sudah, pokoknya saya harus mengerjakan tepat waktu dengan sempurna dan supaya saya cepat lulus dan saya cepat pulang. Nah, jadi makanya motivasi itu bisa didapatkan dari manapun pada dasarnya ya. Nah, tapi yang terutama adalah pemikiran kita, bagaimana kita bisa membalik sesuatu yang menurut kita itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian kita bisa ngambil hikmah sehingga menjadi dorongan supaya kita mau melakukan yang mencapai tujuan kita. Kemudian juga di luar itu adalah orang-orang di sekitar kita, support system kita. Seperti keluarga ya, keluarga, bahkan teman-teman, sahabat itu kan juga support system. Betul sekali. Nah Ibu, dari cerita Ibu yang luar biasa tadi, ada satu hal yang saya garis bawahi mengenai motivasi. Ibu mengatakan bahwa motivasi awalnya itu bukan dari diri sendiri, melainkan dari orang lain. Namun hal yang membanggakan justru dengan ibaratnya dalam tanda kutip kecemplung Bu. Kecemplung keperawatan ini justru banyak sekali prestasi yang sudah Ibu torehkan. Beberapa prestasi yang saat ini sudah kami catat itu mendapatkan beasiswa tadi untuk menuju S2 Ibu. Lalu juga ada hibah pengabdian masyarakat dari Dikti dan memperoleh 2 kali. Lalu juga jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus sebanyak 8 kali. Oh, itu sungguh luar biasa Ibu. Prestasi yang sangat membanggakan. Bagaimana Ibu menyikapi prestasi yang sudah Ibu rasakan hingga saat ini? Ya alhamdulillah sih Mbak, kalau menurut saya itu bonus ya, bonus. Jadi lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Betul Ibu. Maka hal baik berikutnya akan mengikuti. Sudah, mungkin itu quotes-nya ya. Sudah di awal gitu. Ketika kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, maka hal baik berikutnya akan mengikuti. Dan itu bonus ya bagi saya. Saya sebenarnya tidak pernah kepikiran bahwasanya ketika saya dalam langkah berikutnya itu kemudian ada tambahan bonus berikutnya ya. Yang penting saya jalani aja sudah, saya berusaha menjalani on the track. Nah, di sela-sela itu ada teman-teman, ada tim, terus terang seperti publikasi ya, jurnal Scopus dan terindeks Scopus itu juga hasil buah tim, kerjasama tim karena saya kan memang di departemen komunitas ya, kami punya tim yang hebat, kami punya tim yang solid, kami selalu bekerja sama ya dengan Bu Nia ya, Bu Melisa, kemudian juga Pak Yoyo. Nah itu kami secara bergantian ya saling mendukung, saling menarik sehingga kami bisa mendapatkan publikasi terindeks yang sebanyak itu. Nah, Masya Allah. Itu jadi itu bonus. Kemudian termasuk juga pengabdian masyarakat, itu juga kerja tim sebenarnya ya. Jadi karena itu tadi ketika kita sudah menjalani apa yang sudah kita akhirnya kita pilih, walaupun awalnya kita nggak milih ya. Betul. Tapi berusaha saja kita lakukan dengan sebaik mungkin karena itu berarti kita yang terpilih gitu ya. Sudah, kita nggak milih tapi kita yang terpilih. Nah, akhirnya dalam proses menjalani itu kemudian ya Allah memberikan bonus-bonus tadi, alhamdulillah ya, dan itu juga menjadi catatan ya bukan hanya untuk saya pribadi tapi bahkan juga manfaatnya untuk institusi.
Betul. Karena kemarin waktu akreditasi itu juga manfaatnya besar ya, menjadi poin-poin yang juga menjadi penilaian asesor ya saat akreditasi. Mendengar cerita Ibu Ila itu seperti mengingatkan akan cerita masa lalu saya. Jadi saya seperti ingin menangis karena itu mirip sekali dengan apa yang saya rasakan saat ini. Baik Ibu, dengan prestasi yang luar biasa, dengan perjalanan yang juga tidak mudah, tidak lurus, bagaimana sih untuk Ibu memberikan motivasi pada mahasiswa saat ini? Terlebih saat ini mahasiswa itu banyak sekali masalahnya, mulai dari pandemi ini atau mungkin ada masalah keluarga. Namanya mahasiswa tentu ada perpindahan antara remaja menuju dewasa. Tentu psikologis mereka juga terganggu dan beberapa kesibukan itu mengganggu sebenarnya bagi mereka. Menurut Ibu bagaimana agar mahasiswa ini mampu berprestasi di tengah segala rintangan yang mereka hadapi? Iya, betul sekali ya. Jadi memang dari sekian banyak permasalahan mahasiswa yang kemudian juga dirujuk ke saya ya. Satu seperti tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi permasalahannya ada yang menyatakan karena saya ini bukan minat saya Bu, saya dipaksa orang tua untuk memilih jurusan keperawatan sehingga menjalani program studi ini dengan setengah hati ya, setengah hati. Bahkan kadang sampai ada yang sampai hampir lulus itu dia masih belum juga menemukan hikmah. Passionnya. Hikmahnya belum ketemu. Saya pernah sampai katakan, Masya Allah kamu sudah sejauh ini dan kamu masih belum juga menemukan hikmah. Betapa keras kepalanya kamu itu ya. Hati dan kepalamu itu benar-benar keras sekali. Kenapa sih kita tidak bisa kemudian melunakkan hati supaya kita bisa melihat bahwasanya ada banyak hikmah yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau saya seringkali motivasi secara umum yang saya sampaikan pada mahasiswa supaya mereka mau paling tidak menjalani studi ini dengan baik. Kemudian kalau misalkan bisa sampai berprestasi ya baiklah kita di bonus. Sudah. Jalani dulu studimu dengan baik. Kalau misalkan kamu bisa sampai berprestasi itu adalah bonus. Saya selalu menyampaikan bahwasanya Anda mahasiswa keperawatan, mohon maaf ya karena saya kan di keperawatan sehingga saya ngomongnya perawat ya. Adalah orang-orang yang terpilih ya. Saya katakan terpilih. Anda beruntung sekali. Kenapa beruntung? Karena Anda punya kesempatan untuk menerima ilmu ya, belajar ilmu yang itu adalah kebutuhan yang mempelajari kebutuhannya orang mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kayak lagunya Mbak Surip ya. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai janin di dalam kandungan sampai elderly, sampai meninggal dunia, itu semua kebutuhannya kamu yang ngurusi. Kalaupun toh kamu nanti tidak menjadi perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit, minimal kamu adalah calon-calon ibu yang baik, calon-calon bapak yang baik. Karena kamu tahu bagaimana mengurusi keluargamu, kamu tahu bagaimana merawat anakmu, kamu tahu bagaimana merawat keluargamu. Saya selalu mengatakan seperti itu. Nah, bayangkan jika kita bisa mengambil hikmah itu, karena kesempatan itu kamu pelajari total ada di keperawatan. Dari KDM saja loh ya, kebutuhan dasar manusia, IKD, IDK Anda pelajari di situ ya. Itu semua bagaimana nutrisi yang baik, bagaimana tidur yang baik, bagaimana cairan yang baik, bagaimana ada 4 ya Bu, higien yang baik ya. Itu semua kita pelajari ya. Nah, jadi betapa kalau kita bisa ngambil hikmah itu saja, kita akan menjadi ibu yang baik. Dan saya juga membuktikan. Saya membuktikan kenapa belum sampai saya itu punya anak sendiri. Saya punya 10 keponakan. Itu sebagian besar babynya itu saya yang merawat. Jadi mulai dari lahir sampai puput tali pusar ya, itu saya yang merawat. Dan saya bahagia melakukan itu. Apalagi ketika saya punya anak sendiri. Sudah sangat luwes. Sudah sangat fasih, sangat luwes. Anak saya mandikan sendiri, bahkan biasanya rata-rata kan ibu mama-mama muda kan masih tergantung orang tuanya ya. Mertuanya, orang tuanya merawat tidak. Beliau-beliau ini sudah hanya menjadi penonton dan saya merawat anak saya sendiri. Itu benar-benar kebahagiaan luar biasa yang saya rasakan. Dan saya mendapatkan itu karena saya mempelajari ilmu keperawatan. Nah, jadi itu kalau misalkan Anda mahasiswa perawat khususnya ya, bagaimana menjaga motivasi itu tadi, Anda patrikan dalam diri Anda, sanubari Anda, pikir Anda bahasanya adalah mahasiswa beruntung karena punya kesempatan untuk belajar ilmu yang seperti itu. Betul.
Maka dari itu kita perlu untuk melunakkan hati juga ya Ibu, Ya, untuk betul. menurunkan ego, Iya. untuk mendengarkan juga pendapat orang tua seperti Supaya apa. hikmahnya bisa masuk. Betul. Ya, kalau gelas Anda selalu penuh, dituang berapapun juga akan selalu tumpah. Begitu ya. Jadi kosongkan gelasnya Betul sekali. supaya bisa betul. diisi ya. Betul sekali. Ya, Memang terkadang gitu. kita perlu untuk mengosongkan gelas ya Ibu, untuk Ya, bisa menerima betul. semua ilmu, semua wejangan, Semua nasihat. hikmah itu Betul. bisa masuk dan bisa kita rasakan ya, Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi nggak berhenti bersyukur ya. Jadi mulai ketika saya lulus D3 saya baru merasakan, oh iya apalagi S1, oh iya jadi semakin nambah hikmah itu semakin nambah semakin saya rasakan, hingga saya sampai sekarang menjadi diberi amanah sebagai ketua jurusan ya. Ini juga sesuatu yang sama sekali tidak ada di dalam rencana saya bahwasanya saya nanti harus mencapai karir sampai sekian, enggak ada ya. Nah, kembali lagi itu adalah bonus yang Allah berikan ketika Anda menjalani sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh. Masya Allah, Ya. betul sekali Ibu. Masya Allah. Jadi dari beberapa hari yang lalu Ibu, kami sudah mengumpulkan pertanyaan untuk teman-teman di Instagram supaya bertanya kepada Ibu Ila terkait prestasi. Nah, sudah ada pertanyaan yang masuk Ibu, langsung saja kita membahas pertanyaannya Ibu. Yang pertama yaitu, bagaimana sih Ibu cara agar kita tidak cepat puas dengan prestasi yang telah didapat? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Iya Ibu. Agar tidak cepat puas dengan prestasi yang telah didapat. Oke. Baik, Anda semua ini pasti masih muda ya. Alhamdulillah. Pasti usianya masih muda ya. Betul. Jadi kita tidak pernah tahu bahwasanya nanti kita itu sampai pada titik yang bagaimana. Betul, Nah, Bu. jadi ketika sebagaimana Rasulullah menyampaikan, gunakan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, betul. jadi ketika Anda masih diberi kesempatan oleh Allah ya untuk belajar, diberi kesempatan usia, diberi kesempatan kesehatan, maka itu artinya Anda masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan yang itu juga bisa berupa prestasi. Prestasi itu definisinya bisa macam-macam ya, luas ya. Prestasi itu tidak harus didefinisikan dengan piala, penghargaan, sertifikat, tidak. Ketika Anda bisa mengalahkan ego Anda, itu adalah prestasi. Ketika Anda bisa mengalahkan kemalasan Anda, itu adalah prestasi. Kalau saya mendefinisikan seperti itu. Betul. Nah, apalagi ketika kemudian Anda dapatkan piala, Anda dapatkan sertifikat ya, penghargaan. Nah, kembali lagi itu bonus. Nah, sudah. Jadi raih prestasi yang paling mendasar adalah apa? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kalahkan egomu, kalahkan malasmu, ya, kalahkan kebodohan ya. Itu maka itu adalah prestasi mendasar yang akan kamu raih. Sudah. Betul. Itu. Jadi harus mengalahkan diri sendiri, yakin pada diri sendiri gitu. Ya, betul. Yakin. Untuk Sobat Fikas, yakin pada diri sendiri dan lakukan terbaik dan sungguh-sungguh Ibu. Ya. Sungguh-sungguh. Lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir Ibu, mengenai program Jepang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Sobat Fikas, untuk jurusan keperawatan ini memang ada program Goes to Japan Ibu. Apakah Ibu bisa menggambarkan seperti apa program itu? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini memang salah satu keunggulan ya yang sudah kita dengungkan ya, rutin kita seperluaskan ya. Jadi ini sebenarnya satu program yang sangat panjang dan memang terus terang pionernya dari D3 sebenarnya ya. Karena memang sebenarnya Fikas itu kan cikal bakalnya dari D3 dulu. Okay. Paling senior itu D3 keperawatan. Nah, jadi alumni D3 keperawatan yang sudah sekian tahun ya, itu sebenarnya sudah nyebar kemana-mana. Bahkan yang di Timur Tengah itu juga tidak sedikit, ada banyak di Timur Tengah. Masya Allah. Kemudian yang di Jepang itu ya kebetulan yang rutin kontak dengan saya itu yang namanya Bekti, Fatahu ya, terutama yang Bekti itu ya, Imam Rubangi. Nah, jadi awalnya kita sering kontak karena kebetulan dulu saya dosen walinya waktu di D3. Nah, mereka waktu itu lolos melalui seleksi G2G, kemudian perjalanan ke Jepang. Oh, ada satu lagi Miki ya, Miki Herrera ya. Nah, dan kemudian waktu di Jepang mereka bisa eksis ya.
khususnya yang Miki sama Bekti itu bahkan sudah meraih RN Registered Nurse, sehingga mereka sudah menjadi perawat yang diakui di sana di Jepang. Yang unik itu Bekti tetap dengan gelar D3, jadi AMD Cup and RN, jadi gelarnya seperti itu. Nah, melihat keberhasilan alumni tersebut, karena waktu itu masih random ya, alhamdulillah kemudian kita mendatangkan beberapa kali untuk sharing pengalaman. Jadi waktunya mudik ya ke Indonesia gitu, kita undang datang untuk motivasi alumni, motivasi ke adik-adik mahasiswa ya, kemudian juga sharing pengalaman seperti itu, kemudian termasuk bertemu dengan para pimpinan, waktu itu dengan Pak Rektor. Dan bahkan kemudian ketika Pak Rektor perjalanan ke Jepang itu juga bertemu dengan mereka di Tokyo waktu itu. Waktu itu masih Pak Muhajir ya, ada fotonya ada mereka dengan Pak Muhajir Effendi. Sudah cukup lama berarti ya. Nah kemudian dilanjutkan oleh Pak Fauzan. Alhamdulillah kemudian realisasinya pada saat Pak Fauzan ini ya. Pak Fauzan bahkan kemudian mensupport dengan bagaimana kalau selama ini kan masih random nih, mereka rata-rata usaha masing-masing. Nah jadi kemudian kita fasilitasi kerjasama. Jadi Pak Fauzan, Pak Rektor ini kemudian membuka peluang kerjasama dengan beberapa saya nggak bisa mengatakan Meitocare itu ya. Itu nah kemudian yang paling urgentnya teridentifikasi bahwasanya yang paling urgent untuk bisa berkompetisi lolos sampai menjadi tenaga kesehatan di Jepang itu adalah bahasa. Nah, jadi kendala utamanya bahasa. Kalau masalah skill, bagaimana teknik perawatan, insya Allah kita tidak kalah ya. Bahkan Mbak Miki waktu itu pernah kita tanya seperti apa sih uji RN-nya di sana. Miki Herrera itu pernah memberikan contoh-contoh soal, dan waktu itu dengan sangat mudahnya bisa dijawab oleh mahasiswa-mahasiswa keperawatan yang semester 3, semester 4 ya, bahkan semester 2 juga bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Tapi permasalahannya kan ada di bahasa Jepang. Karena mereka tidak bisa membaca dengan baik tulisan Jepang. Nah, akhirnya kemudian dibukalah kursus bahasa Jepang yang memfasilitasi calon perawat mahasiswa ya atau alumni ya yang punya keinginan untuk mengembangkan karir di Jepang, di mana kursus bahasa Jepang itu difasilitasi oleh UMM. Nanti pembayarannya bisa ketika mereka sudah lolos berkarir di Jepang, kemudian nanti bisa diangsur biaya karena bahasa Jepang ternyata berat juga ya. Berat sekali. Ada berat minimalnya juga. ya. Iya, berat juga dan namanya mahasiswa progresnya macam-macam ya. Tuh. Ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup, ada yang banyak merotol di tengah jalan. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian alhamdulillah bertahan setahun kemudian rata-rata ya 1 tahunan kemudian berhasil mencapai level yang diinginkan N4 ya. N4. Nah kemudian dan alhamdulillah sekarang sudah kalau dihitung lupa sudah berapa banyak yang sudah berhasil berangkat ke sana. Betul. Untuk kurun waktunya sendiri Bu, kursus Jepangnya itu 1 tahun atau berapa tahun tuh? Sebenarnya secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Berarti tidak ada patokannya Bu ya? Tiap-tiap orang kan punya progres masing-masing. Betul. Nah makanya juga kenapa sampai ada modifikasi ISP menjadi FLSP. Jadi kalau dulu kan mata kuliah itu ISP, kemudian diubah menjadi FLSP. Kalau ISP kan English for Specific Purposes. Nah kalau FLSP ada Foreign Language, jadi bahasa asing. Bahasa asingnya ada bahasa Jepang. Sebenarnya juga ada bahasa Arab sih. Masya Allah. Jadi kenapa ya itu tadi kita berusaha untuk nembus negara-negara di mana memang sudah yang berpotensi untuk dimasuki oleh alumni-alumni. Iya, pangsa pasar perawat profesional itu. Nah, kemudian jadi harapannya kenapa kemudian ada bahasa Jepang itu juga masuk dalam perkuliahan. Tujuannya juga untuk mempersingkat masa kursusnya. Harapannya mahasiswa sudah nggak dari nol. Karena mereka sudah mengenal lah Jepang yang basic. Nah kemudian nanti harapannya kursusnya nggak lama-lama. Nah kalau bisa secepat mungkin bisa mencapai N4 ya alhamdulillah. Kalau misalkan ada yang sebulan bisa mencapai N4 ya alhamdulillah. Kilat. Jadi makanya tidak dipatok waktu ya. Semua tergantung dari kemampuan masing-masing. Jadi untuk Sobat Vika, terutama jurusan keperawatan, ini adalah kesempatan yang luar biasa ya Bu, betul ya?
Jadi ini adalah kesempatan luar biasa, nantinya teman-teman bisa untuk kursus Jepang. Sehingga kalau misalnya punya ketertarikan yang lebih untuk bisa bekerja di luar negeri, itu akan dibantu oleh universitas. Seperti itu, Bu? Nanti pengelola koordinatornya yang di fakultas ada Pak Huda. Pak Huda. Pasti untuk Sobat Fikes jurusan keperawatan pasti sudah mengenal Pak Huda. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut bisa bertanya-tanya langsung ya Bu ke Pak Huda terkait dengan kursus Jepang ini. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya, untuk materi yang luar biasa. Kami sangat belajar dan terharu dengan cerita yang sudah Ibu berikan. Maaf ya setengah curhat ya tadi ya. Rasanya ikut berkaca-kaca dan hati tersentuh sekali. Sebelum kita mengakhiri, apakah Ibu ada quotes motivasi untuk teman-teman Sobat Fikes semuanya? Oke, baik, sebenarnya tadi quote-nya sudah ya. Sudah ada. Tadi spontan ya, kalau disuruh ngulang saya sudah lupa ya. Baik, kalau saya gini, cari hikmah gitu ya. Nah, Betul. jadi motivasi itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita pantik dari dalam diri kita. Yang penting adalah cari hikmahnya. Di setiap kejadian pasti akan ada hikmah yang bisa kita petik. Dan ketika kita bisa ngambil hikmah tadi, maka itu akan menjadi energi terbesar yang membuat kita akan terus bergerak untuk maju ke depan. Betul. Itu saja. Ada tambahan lain Ibu? Yaitu tadi, ingat 3 perkara. Ingat sebelum datangnya 3 perkara. Selalu Gitu ya. ingat. Ingat 3 perkara sebelum datangnya 3 perkara ya. Betul sekali. Terima kasih Bu Ila atas kedatangannya. Terima kasih banyak juga untuk Sobat Fikes semuanya sudah stay terus ya dari awal sampai akhir. So see you on the next episode. Stay safe, stay healthy, dan dadah. Semoga bermanfaat ya. Amin.